Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Teman-teman, kembali lagi bersama pembelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas bab 10, yaitu tentang bahaya merokok, miras, dan nafsa. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, setelah kita membaca doa pada pagi hari ini, semoga pembelajaran hari ini dapat disimak dengan baik. Oke, langsung saja kita akan membahas bab 10. Sebelumnya teman-teman mohon bersiap untuk mendengarkan materi hari ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku hidup sehat. Apa saja sih? Dan apa sih maksudnya? Sikap dan perilaku hidup sehat harus dibiasakan dan dilakukan sejak dini. Sikap dan perilaku hidup sehat itu diantaranya tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan tidak menggunakan nafsa. Apa itu nafsa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya. Di sini kita akan membahas dulu tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Nih, sejak dini kita juga harus memperhatikan apa itu bahaya dari merokok dan bagi kesehatan. Rokok sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kamu pernah melihat rokok atau paling tidak bungkus rokok di TV, surat kabar, majalah, dan di tepi jalan banyak terpampang iklan merek rokok. Perhatikan pada setiap kemasan atau bungkus rokok. Apa saja keterangan pada rokok tersebut yang menurutmu bermanfaat? Di sini tidak ada manfaat dari merokok, tapi terutama yaitu bahaya dari rokok antara lain: 1. Serangan jantung, 2. Kanker tenggorokan, 3. Serta gangguan kehamilan dan janin, dan bisa juga itu menyerang paru-paru. Seorang perokok disebut perokok aktif. Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok disebut perokok pasif. Kamu tahu kan bahan dasar rokok adalah tembakau. Namun di dalam daun tembakau terdapat getah terorganik berupa alkaloid. Selain terdapat nikotin, jika tembakau itu terbakar akan keluarkan asap. Asap tersebut adalah gas beracun CO, HCN, dan N2. Kita sudah tahu bahaya merokok, maka kita tidak perlu ikut-ikutan merokok. Di sini ada bahaya miras atau minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung kadar alkohol tinggi. Minuman beralkohol itu mengandung etanol etil alkohol. Etanol etil alkohol dapat berpengaruh menekan susunan syaraf pusat. Oleh karenanya, sebagian orang yang minum minuman keras beralkohol dapat hilang kesadaran atau mabuk. Orang yang mabuk tidak dapat berpikir secara jernih. Lalu, hal yang sering dilakukan dalam keadaan mabuk antara lain: 1. Berkelahi atau menganiaya orang, 2. Mencuri, 3. Merampok, dan yang keempat yaitu membunuh.
Hal-hal ini dapat dilakukan karena yang meminum minuman miras itu di luar kendali atau tidak sadar. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk kita generasi muda untuk menjauhkan dari miras, narkotika, dan zat-zat lainnya. Lalu di sini akan membahas tentang bahaya penyalahgunaan nafza. Apa itu nafza? Nafza merupakan singkatan dari anarkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di berbagai media sering disebut narkoba. Sebenarnya, kedua istilah tersebut tidak ada bedanya. Nafza biasa digunakan dalam dunia kedokteran untuk membius pasien agar tidak terasa sakit sebelum dioperasi atau untuk mengobati beberapa penyakit tertentu, asalkan dosisnya tepat. Sedangkan narkoba lebih umum di masyarakat dan di dunia kepolisian atau hukum. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian nafza. Teman-teman bisa melihat buku halaman 111. Di sini kita bisa lihat yaitu untuk memahami tentang pengertian nafza dapat dibaca beberapa landasan hukum yang telah diberlakukan, antara lain sebagai berikut. Teman-teman bisa menjawabnya. Yang A, pengertian narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, contohnya heroin, opium, kokain, ganja, morfin, petidin, kodein. Lalu yang kedua ada pengertian psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, yaitu dapat kita lihat adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis tetapi bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya ekstasi, amfetamin, phenobarbital, diazepam, nitrazepam, atau Becadum. Lalu di sini juga kita akan membahas tentang bahaya nafza. Bahaya nafza, penyalahgunaan akan merugikan si pemakai, keluarga, dan masyarakat. Ketergantungan terhadap nafza berdampak pada kejahatan atau perilaku tidak baik lainnya. Nafza akan menggerogoti dan merusak tubuh secara jasmani maupun si pemakai. Teman-teman bisa lihat tabel dampak nafza di sini. Oke, yang pertama dampaknya yaitu secara jasmani. 1. Mengganggu sistem saraf kerja. 2. Merusak organ jantung, paru-paru, hati, dan ginjal karena ada narkoba dalam darah. Lalu yang ketiga, terinfeksi penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis akibat penggunaan jarum suntik bersama. Yang keempat, gangguan atau kerusakan organ tubuh lainnya. Yang kelima, mengalami ketergantungan nafza. Lalu bisa kita bedakan di sini ada juga secara kejiwaan. Yang tadi kita bahas itu secara jasmani dan sekarang tentang secara kejiwaan. Yang pertama, 1. Menyebabkan depresi dan rasa ketakutan terhadap orang lain yang berlebihan. 2. Mengganggu daya ingat dan konsentrasi, sulit bedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat, bicaranya pelo, alami gangguan bahasa. Yang kelima, suka berbohong dan mencuri demi narkoba.
Dan yang keempat, malas, sulit dikendalikan diri dan segalanya. Jadi bisa kita lihat teman-teman, di sini dampaknya sangat berbahaya. Jadi dari sekarang kita mengucapkan say no to drug. Oke teman-teman. Jadi teman-teman itu harus memahami apa itu narkoba dari sejak dini. Bahayanya, dampaknya, tidak ada sedikit pun manfaat dari narkoba. Oke teman-teman. Jadi teman-teman wajib untuk memahami dari bab ini tentang bahaya narkoba dan bisa kita lakukan untuk tidak melakukan bahaya-bahaya tersebut. Oke, di sini agar tidak terpengaruh nafza, caranya antara lain nih teman-teman bisa teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hindari pergaulan atau teman atau lingkungan yang tercemar nafza. Dan yang kedua, jangan mau dibujuk atau dirayu teman untuk mencoba nafza. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan positif seperti olahraga, keagamaan, kesenian, pramuka, dan lain-lain. Dan yang keempat, kembangkan potensi, harga diri, dan percaya diri agar berpikir positif, kreatif, dan kritis. Dan yang kelima, tingkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan, terutama orang tua kalian. Oke teman-teman, di sini ada 5 cara untuk teman-teman menghindarinya agar tidak untuk mendekat dan berdekatan dengan bahaya narkoba. Oke, cukup sekian materi hari ini. Apabila ada kekurangan, apabila teman-teman ada pertanyaan, atau apabila teman-teman belum paham, teman-teman bisa menghubungi guru pengampu tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Bunita dan Polres. Cukup sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca bismillah dan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaih. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.